Peristiwa G30 SPKI atau 30 September 1965 yang melibatkan Partai Komunis Indonesia atau PKI masih mengundang sejumlah tanda tanya, termasuk siapa dalang dan pihak-pihak yang terlibat dalam upaya kudeta yang menewaskan 10 perwira TNI AD dan seorang anggota polisi. Selepas Orde Baru tumbang, muncul sejumlah teori terkait latar belakang, tujuan, dan sejumlah pelakunya, termasuk beberapa teori konspirasi. Bagaimanakah teori-teori ini berkembang? Dan siapa sebenarnya pelaku dari G30 SPKI? Simak terus video ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa lemparkan super thanks supaya membuat kita lebih semangat. Mengungkap peristiwa dari perspektif berbeda. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno yang menjalankan sistem demokrasi terpimpin. PKI sebagai partai Stalinis terbesar di luar Tiongkok dan Uni Soviet memiliki jumlah anggota yang sangat besar. Selain itu, PKI juga mengontrol gerakan serikat buruh dan gerakan petani di Indonesia. PKI memiliki lebih dari 20 juta anggota dan pendukung yang tersebar di seluruh daerah. Pada bulan Juli 1959, parlemen dibubarkan dan Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden dengan dukungan penuh dari partai PKI. Soekarno juga memperkuat angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi penting. PKI menyambut baik sistem demokrasi terpimpin dan percaya bahwa mereka memiliki mandat untuk berkonsepsi dalam aliansi konsepsi nasional, agama, dan komunis atau yang lebih kita kenal dengan nama Nasakom. Namun, kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan gerakan independen kaum buruh dan petani tidak berhasil memecahkan masalah politik dan ekonomi yang mendesak. Masalah ekonomi seperti penurunan pendapatan ekspor, penurunan cadangan devisa, inflasi yang tinggi, dan korupsi birokrat dan militer menjadi semakin merajalela. PKI juga menguasai banyak organisasi massa yang dibentuk oleh Soekarno untuk memperkuat dukungan bagi rezim demokrasi terpimpin. Dengan persetujuan Soekarno, PKI mulai kampanye untuk membentuk Angkatan Kelima yang terdiri dari pendukung bersenjata mereka. Namun, petinggi militer menentang hal ini. Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI berusaha menghindari bentrokan antara aktivis massanya dengan polisi dan militer. Mereka berupaya menjaga kepentingan bersama antara polisi dan rakyat. Pemimpin PKI, D.N. Aidit, mengilhami slogan untuk ketentraman umum bantu polisi. Pada bulan Agustus 1964, Aidit mengimbau semua anggota PKI untuk menjaga hubungan yang baik dengan angkatan bersenjata dan mengajak para pengarang dan seniman sayap kiri untuk membuat karya-karya yang mendukung masa tentara. Di akhir tahun 1964 dan awal tahun 1965, terjadi gerakan petani yang merampas tanah dari para tuan tanah besar. Bentrokan besar terjadi antara petani dan polisi serta pemilik tanah. Untuk mencegah konfrontasi revolusioner semakin berkembang, PKI mengimbau pendukungnya untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap pemilik tanah dan meningkatkan kerjasama dengan unsur-unsur lain termasuk angkatan bersenjata. Pada awal tahun 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat. PKI menjawab dengan memasuki pemerintahan secara resmi. Pada saat yang sama, para jenderal militer juga menjadi anggota kabinet. Menteri-menteri PKI duduk di sebelah petinggi militer dalam kabinet Soekarno dan terus mendorong citra bahwa angkatan bersenjata adalah bagian dari revolusi demokratis rakyat. Dalam peristiwa G30 SPKI, 7 perwira tinggi militer Indonesia tewas sebagai hasil dari serangan yang terjadi. Para perwira yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmono Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Farman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan,
Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodihardjo, serta Letnan Piers Andreas. Kematian perwira-perwira ini merupakan bagian dari peristiwa tragis yang mengguncang Indonesia pada waktu itu dan membawa dampak yang signifikan terhadap dinamika politik dan militer di negara Indonesia. Selama 12 tahun sejak G30S, pemerintah menggelar setidaknya 24 mahkamah militer sebagai peradilan terhadap para petinggi Partai Komunis Indonesia yang dituding berada di balik rencana kudeta dan pembunuhan 6 jenderal Angkatan Darat. Para terdakwa dalam peradilan itu antara lain Laksamana Madia Umardani, Subandrio, Kamaruzaman, dan Letkol Untung. Seluruh terdakwa kasus G30S itu divonis bersalah. Namun apakah peristiwa G30S PKI merupakan sebuah pemberontakan lain? Atau ada teori-teori lain yang menyelimutinya dan masih misteri? Sejumlah teori muncul mengenai penyebab terjadinya G30S atau Gestapo. Teori tersebut diantaranya menyebutkan G30S terjadi karena masalah internal TNI AD, campur tangan Inggris dan Amerika yang ingin agar Indonesia tidak jatuh ke blok komunis, dan karena tujuan PKI yang ingin berkuasa dengan bantuan Cina. Dalam kajian-kajian mengenai gerakan G30S ini, ada beberapa teori yang berkembang setelah jatuhnya kekuasaan Presiden Soeharto pada tahun 1998. Teori yang pertama yakni polarisasi di tubuh TNI AD. Penafsiran yang pertama mengatakan bahwa asal-usul Gestapo atau G30S itu adalah polarisasi yang terjadi di kalangan TNI AD. Saat itu di internal TNI AD terjadi dua kubu besar. Kubu pertama terdiri dari perwira progresif revolusioner golongan muda. Sementara kubu lainnya adalah para komandan reaksioner TNI AD itu yang disebut-sebut bersekongkol dengan pihak asing untuk menggulingkan Presiden Soekarno karena kebijakan-kebijakan progresifnya. Menurut teori ini, Gestapo adalah masalah intern Angkatan Darat yang sedang gelisah. Sedang PKI hanya memainkan peran tambahan saja, mengambil keuntungan dari perkembangan-perkembangan tersebut dengan jalan mendukung mereka yang progresif revolusioner. PKI melakukan penetrasi ke TNI AD melalui biro khusus dan membentuk Komando Pembersihan atau Purge Command di bawah Letkol Untung. Tujuannya membersihkan puncuk pimpinan TNI AD dari pihak-pihak yang berseberangan dengan PKI. Teori ini berasal dari Cornell Paper yang ditulis Benedict Anderson dan Ruth T. Maxby. Teori kedua ini konspirasi Inggris-Amerika. Sementara itu, teori yang kedua berpendapat bahwa Gestapo atau G30S direncanakan oleh suatu konspirasi bersama Inggris Amerika Serikat. Keduanya berkepentingan menghentikan laju Indonesia yang pada masa itu condong ke arah komunisme. Caranya dengan menggulingkan Presiden Soekarno dan menghancurkan PKI. Teori ini menuduh pihak Inggris terlibat, namun Amerika juga disebut mendorong teman-teman mereka di jajaran puncak TNI AD Indonesia untuk melakukan sebuah kudeta militer guna mencapai tujuan-tujuan mereka. Disebutkan, Gestapo atau peristiwa G30S hanya menjadi pintu masuk atau alasan sayap kanan dan TNI agar dapat memukul golongan kiri. Akan tetapi, dokumen-dokumen rahasia yang kemudian diterbitkan pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2001 membantah teori tersebut, termasuk pengakuan CIA yang membantah mempunyai aset-aset dan sumber daya di Indonesia untuk melakukan kudeta agar menurunkan Soekarno atau menghancurkan PKI. Teori ketiga, G30S didalangi PKI yang ingin berkuasa. Teori ketiga meyakini bahwa Gestapo atau G30S diatur oleh PKI sebagai jalan pintas untuk langsung berkuasa. Meskipun PKI sebagai keseluruhan awalnya tidak memiliki sebuah rencana untuk mengambil alih kekuasaan secara langsung. PKI awalnya berharap untuk mengadakan revolusi agraria di negara Indonesia dalam 5 tahun berikutnya. Namun Politbiro PKI dengan cepat memutuskan untuk mengadakan kudeta preemptif. Hal itu menjadi suatu tindakan darurat pada pertengahan bulan Agustus 1965 karena dua alasan.
Pertama, karena kemungkinan Presiden Soekarno meninggal tiba-tiba atau lumpuh secara permanen setelah ia jatuh pingsan pada tanggal 4 Agustus 1965. Kedua, karena Mao Zedong, Presiden Cina saat itu, telah mendesak Aidit pada tanggal 5 Agustus 1965 untuk cepat bergerak dengan sebuah pukulan preemptif memenggal komando puncak TNI AD untuk mengenyahkan pesaing utamanya menuju kekuasaan. Selanjutnya menggantikan Presiden Soekarno dengan seorang kandidat dari PKI, namun sedapat mungkin bukan seorang anggota partai. Dari ketiga teori ini, menurut para pengamat, PKI lebih memiliki motif kuat menyingkirkan sejumlah pucuk pimpinan TNI AD karena dinilai tidak loyal dengan Presiden Soekarno. Sejumlah jenderal senior menilai menentang pendekatan Presiden Soekarno dengan Peking atau Cina, dan juga dalam kebijakan konfrontasi dengan Malaysia. Pimpinan puncak TNI AD juga dinilai perlu disingkirkan karena dianggap menentang pembentukan tentara rakyat yang terdiri dari kaum buruh dan tani. Tentara rakyat tersebut akan dipersenjatai dengan senjata yang dipasok dari Cina untuk menguatkan perselisihan Presiden Soekarno dengan TNI AD. Ketua PKI DN Aidit merekayasa siasat pada April 1965 dengan adanya isu Dewan Jenderal. Dewan Jenderal dituduh akan bersekongkol dan menggulingkan Presiden Soekarno demi keuntungan Washington London. Peristiwa G30S PKI mengandung banyak pelajaran berharga bagi generasi muda. Pertama, peristiwa ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, peristiwa ini juga mengajarkan kita untuk selalu waspada terhadap ancaman terhadap ideologi Pancasila. Ketiga, peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya peran sejarah dalam membentuk identitas bangsa. Dengan mempelajari sejarah G30 SPKI, generasi muda diharapkan dapat lebih memahami akar permasalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Selain itu, dengan memahami sejarah, generasi muda juga dapat lebih kritis dalam menyikapi berbagai isu yang terjadi di masa kini. Dalam konteks kekinian, peristiwa G30 SPKI juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga toleransi dan demokrasi. Kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu dan tidak mengulangi peristiwa yang sama. Generasi muda harus aktif dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan memperkuat nilai-nilai Pancasila. Mengungkap peristiwa dari perspektif berbeda.